Oke semua, sekarang kita bertemu lagi di video ke berapa lupa. Pokoknya sekarang kita bakal ngebahas tentang bagaimana jadinya kalau misalnya DPR itu dihilangin. Apakah negara Indonesia akan semakin maju atau mungkin runtuh? Dan jawabannya runtuh. Kita harus tahu dulu fungsional dari DPR itu apa. Kenapa DPR dibentuk dan apa peranannya? Kita lihat dulu dari negara Indonesia. Negara Indonesia itu menjunjung tinggi negara demokrasi dan negara republik. Republik itu terkenal dengan 3 elemen. 1. Elemen legislatif, 2. Yudikatif, dan juga 3. Eksekutif. Legislatif itu adalah berperan sebagai perancang UU. Misal kayak mengatur undang-undang, kayak harus gimana negara, atau kira-kira kalau misalnya korupsi hukumannya apa gitu. Nah itu diurus oleh DPR dan DPD dan juga MPR. Kalau eksekutif itu melaksanakan UU, presiden dan juga Wapres. Kalau yudikatif itu merancang menegakkan UU, MK dan MA. Tapi kalau misalnya DPR dihilangin seperti pertanyaan sebelumnya saya, itu bagaimana? Apakah lebih maju atau tidak? Kita bakal lihat peranan DPR. DPR itu sebagai legislatif, berarti perancang UU. Kalau misalnya perancang UU-nya dihilangin, presiden jadi perancang UU-nya pasti. Dia ada double, ada perancang UU dan melaksanakan UU. Yang jadi masalahnya kalau presiden dihilangin, kalau DPR dihilangin, presiden bakal semena-mena. Kita ambil contoh tahun 50-an saat Soekarno ingin menghilangkan DPR, atau lebih tepatnya menurunkan derajat DPR. Jadi kan kalau kita tahu ya, DPR itu ada di atas presiden. Nah kalau di zaman Soekarno tahun 50-an itu si Soekarnonya yang di atas DPR. Yang jadi masalahnya, kalau presidennya di atas, maka DPR bisa disetir oleh presiden demi keuntungan pribadi. Terus kalau misalnya emang DPR itu mewakili rakyat, karena emang tugasnya itu mewakili rakyat, DPR, kok dia tidak mewakili rakyat? Jangan tanya saya bukan orang DPR. Dan saya juga gak tahu kenapa, karena di buku PPKN udah jelasin bahwa DPR itu mewakili rakyat. Kalau misalnya dia tidak bekerja dengan semestinya, ya jangan tanya saya, jangan salahkan saya. Saya hanya menjelaskan secara fungsional dan peran sebenarnya DPR. Makanya kita sebagai Gen Z harus ubah DPR ini. Kita Gen Z itu udah banyak loh tontonan edukasinya daripada anggota DPR itu sendiri. Tapi kenapa? Makanya sekarang di tahun kita Gen Z harus bisa berubah. Karena Gen Z mah kalau misalnya kalian tahu itu pinter-pinter. Lulusan magister itu didominasi oleh Gen Z. Bener gak Bu Indira? Ya rata-rata yang Gen Z. Kenapa? Karena Gen Z itu ambisius. Dia mikir, kalau saya nggak punya gelar, saya mau makan apa? Nah makanya kalau misalnya kalian Gen Z dan masuk ke DPR, kalian ubahlah itu sistem. Kalian pakai trik-trik kalian sekarang, karena rata-rata kan DPR itu kan boomer. Makanya kalian pakai trik-trik kalian di zaman sekarang, misalnya jadi content creator terus ke DPR. Terus kalian pantau itu DPR, karena netizen itu bakal menang oleh DPR. Kita tahu bahwa netizen itu kan gila banget ya kan. Saya juga dulu pernah dirujak kalau sama netizen dan capek asli. Oke, sekian dan terima kasih.